Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Bosku, jadi di sini kita ada proyek nih, restorasi, repaint, upgrade, modifikasi mobil yang ada di belakang saya ini punya konsumen kami Om Andi Frans dari Malang yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk mengoprek-oprek mobil ini jadi cakep lagi. Nah, ini teman-teman penasaran kan bagaimana hasil akhir dari proyek mobil ini dan bagaimana proses dari awal sampai akhir? Bisa ditonton aja video ini dari awal sampai akhir. Oke, gak banyak cang-cingcong, langsung tonton video ini sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi hari ini kita dapat proyek restorasi Innova punya konsumen kami Om Andi Frans dari Malang. Ini basicnya 2005, silver kuning ya. Nanti kita akan upgrade jadi barong silver titanium. Nah, di sini kita perlihatkan dahulu penampilan before dari unit mobil ini. Kalau untuk bagian depan nggak usah dibahas ya, karena di bagian fender, kap semuanya ini kan diganti tuh. Dari bagian sisi pintu ke belakang yang tidak diganti. Nah, di sini karena bagian part kita ganti baru, kita akan membahas saja di bagian bodi samping nih. Ini terutamanya di bagian pintu ini pada peyok. Ini nanti harusnya dikenteng dahulu nih. Dikenteng dahulu baru dilakukan proses pendempulannya. Nah, di sisi bagian belakang juga ini bagasi juga habis nabrak ini peyok ya. Nah, ini juga harus dilakukan proses pengentengan dahulu. Jadi kurang lebihnya mobil ini kondisi bodi dari penampilan mobil ini pada peyok-peyok ya. Jadi nanti kita akan lakukan proses restorasi, upgrade serta repaint jadi warna silver titanium. Penasaran teman-teman? Yuk tonton video ini sampai usai. Oke, jadi di sini teman-teman kita perlihatkan ketika tim kami melakukan proses upgrade operasi plastik menolak tua. Nah, di sini itu ada item spare part yang kita ganti total dari penampilan depan dan belakang 21 item. Tapi tidak langsung kita pasangi semua. Di sini kita upgrade dahulu beberapa item meliputi pembongkaran kap mesin lama, pembongkaran bumper depan belakang, hingga pembongkaran headlamp serta fender kanan kiri. Nah, nanti kita lakukan proses penggantian dahulu dari item-item spare part tersebut. Setelah itu baru nanti unit mobil akan melalui proses tahap body cat. Makanya itu tidak langsung kita lengkapi atau kita pasangi semua. Nah, di sini part untuk kita upgrade kita menggunakan part item baru kombinasi antara merek NHF Malaysia dengan merek Ori Toyota. Jadi kita ada 21 item kombinasi dari dua item tersebut. Nah, setelah nanti kita upgrade semua dari kap mesin, fender, bumper depan dan belakang, nanti unit mobil akan melalui tahap pengerjaan pertama, yaitu adalah proses las kenteng bodi. Karena di sini unit mobil di video awal kan kita perlihatkan ke teman-teman semua, di mana bagian pintu bagasi peyok, pintu belakang kanan peyok, hingga di bagian bodi trisplang bawah kiri itu juga peyok. Nah, di sini kita kasih lihat hasil proses pengentengan bodi ya yang dilakukan oleh tim las kenteng kami. Jadi di sini mohon maaf apabila saat proses las kenteng kita tidak ada videonya karena di saat itu kamera error. Makanya itu di sini kita berikan bukti autentik setelah kita lakukan proses las kenteng sebagai bukti tanggung jawab kami kepada konsumen. Nah, setelah itu unit mobil lanjut kita bongkar-bongkar, kita copot-copoti dari handle pintu, door trim,
terus spion, karet-karet, semua kita bongkari karena unit mobil akan lanjut untuk proses pengerjaan pengerokan beberapa titik body cat. Karena di sini ada sekitar 3 hingga 4 panel body cat yang lama itu sudah retak-retak parah. Nah, di sini kita lakukan proses pengorokan pilah-pilah ya. Jadi tidak dilakukan full kerok. Yang parah-parah kita kerok dan kita haluskan menggunakan gronda. Nah, nanti setelah itu kita timpa dahulu menggunakan epoksi primer, baru kita lanjut untuk proses pendembulan. Nah, proses perataan bodi pada pengerjaan mobil ini kita menggunakan teknik pendembulan. Nah, seorang tukang gembul yang profesional dan berpengalaman itu juga mempengaruhi dari hasil kinerja dari proses pendembulan tersebut. Makanya itu di sini kita serahkan sang maestro gembul kami Cak Sud untuk melakukan proses tahap pendembulan. Nah, Cak Sud ini yang sudah berkecimpung di dunia pendembulan kurang lebih 30 tahun lebih ya. Karena Cak Sud usianya juga udah 50 tahunan bosku. Pengalaman beliau tidak diragukan. Apalagi teknik pendembulan itu adalah teknik krusial. Hasil bagus tidaknya pengecatan nanti bergantung dari teknik awal, yaitu teknik pendembulan seperti ini. Apabila dembulnya itu nggak rata bergelombang, nanti di hasil pengecatan akan kelihatan. Makanya itu Cak Sud ini bayarannya mahal, dan dia tidak kerjanya itu tidak kerja bayaran harian bosku, mintanya borongan. Nah, di sini kualitas seni pengalaman itu benar-benar dibuktikan dari hasil pengerjaan dari Cak Sud ini bosku. Nah, di tahap pendembulan seperti ini akan memakan waktu sekitar 2-3 hari. Nah, nanti setelah tahap pendembulan ini selesai, Cak Sud akan melakukan proses pengamplasan menyeluruh. Jadi nanti jempol body cat menyeluruh diamplas merata hingga flat. Setelah itu unit mobil akan kita lakukan penjemuran. Jadi nanti sebelum diepoksi, unit mobil itu kita jemur dulu minimal 1-2 hari. Nah, karena ini kan musimnya lagi sering hujan ya, jadi kita diamkan minimal 2-3 hari. Apabila terik matahari bagus, biasanya kita jemur sehari aja udah gembul itu keringnya maksimal. Nah, setelah gembul itu kering maksimal, unit mobil akan melalui proses selanjutnya, yaitu adalah proses epoksi 2 step. Nah, di sini nanti sebelum dilakukan proses epoksi, unit mobil akan kita lakukan proses masking dahulu ya. Jadi kita masking, kita tutupi bagian-bagian panel bodi mobil yang tidak terkena cat. Setelah selesai proses masking, sebelum kita timpa epoksi, di sini di tahap kebersihan kita menerapkan proses cleaning degreaser anti silikon. Nah, di tahap cleaning degreaser anti silikon ini kita ada 3 tahap yang saat ini kita lakukan. Tahap pertama sebelum epoksi. Nah, di sini untuk bahan bumper depan dan belakang, karena kita ganti part baru bahan plastik agar nanti kedepannya cat tidak mudah terkelupas, kita timpa dahulu PP primer plastik atau lem perekat. Nah, setelah itu baru kita timpa epoksi 2 step. Nah, di sini epoksi pertama kita timpa epoksi primer, di mana epoksi primer ini kita menggunakan merek Balcott Pew 2K Primer Surfacer. Nah, di sini kita membutuhkan bahan sekitar 1,5 liter epoksi primer ya. Setelah itu di tahap selanjutnya kita akan timpa epoksi step kedua, epoksi filler. Bahan yang kita gunakan juga menggunakan merek Balcott Filler Pew 2K Surfacer. Dan kita membutuhkan kurang lebih sekitar 1,5 liter. Jadi untuk epoksi ini kita membutuhkan primer filler sebanyak 3 liter ya. Itu belum dioplos menggunakan thinner. Jadi kita juga membutuhkan bahan thinner serta hardener untuk proses penimpaan epoksi seperti ini. Setelah proses epoksi 2 step ini selesai, kita jemur dahulu 1-2 hari hingga epoksi itu keringnya maksimal. Nah, di sini fungsinya epoksi 2 step yang kita timpa pada proses pengecatan kami, fungsinya adalah sebagai pelapis antara cat lama dengan cat baru, agar nantinya cat baru yang kita timpa itu hasilnya awet dan jangka panjangnya juga terjaga. Makanya itu lebih baik boros bahan tapi kualitasnya terjaga bosku. Setelah itu di sini di video yang kita kasih lihat ke teman-teman semua,
tim kami melakukan proses pengamplasan epoksi menyeluruh. Kita amplas merata. Setelah semua epoksi itu sudah diamplas, unit mobil masuk ke ruangan cat karena di sini unit mobil akan lanjut untuk proses pengecatan. Di sini kita lakukan proses masking dahulu. Setelah itu kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon kedua ya. Jadi di sini cleaning degreaser silikon, pembersihan ini adalah pembersihan tahap kedua. Fungsinya untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga hasil pengecatan itu bagus, bersih, dan tidak ada minyak dan silikon. Karena di dunia pengecatan, minyak atau silikon yang tertinggal atau menempel di body cat itu mengakibatkan kerusakan pada tahap proses pengecatan. Biasanya tuh akan beruntus. Makanya itu benar-benar kita jaga sekali untuk di tahap kebersihan. Oke bosku, di sini tim kami langsung melakukan proses repaint dasaran cat ya. Jadi di sini kita timpa cat dasaran 1-2 lapis warna silver titanium. Karena nanti setelah kita timpa cat dasaran, body cat itu akan kelihatan apabila ada lubang-lubang kecil yang tertinggal atau mungkin apabila ada body cat yang kurang rata. Nah, di situ kita final cross check ulang untuk dilakukan proses pemilahan semua body panel tersebut. Nah, di sini pemilahan yang kita lakukan, kita akan melakukan teknik pendembulan lagi, dempul tipis, dan kita amplas merata. Jadi benar-benar kita itu menyeleksi sekali sebelum mobil kita timpa cat utama hingga pernis top coating. Benar-benar harus dinyatakan mobil itu sudah flat rata, tidak ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Karena apabila ada lubang-lubang kecil yang tertinggal ataupun body cat yang kurang rata, itu akan mengakibatkan pengerjaan 2 kali kerja. Makanya itu benar-benar final cross check ini adalah di tahap yang sangat krusial. Kita seleksi menyeluruh luar dalam, kita dempul tipis, dan kita amplas merata. Baru setelah itu kita lanjut untuk melakukan proses pengecatan utama silver titanium. Tidak lupanya sebelum kita timpa cat utama silver titanium, lagi-lagi kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon. Jadi benar-benar debu minyak silikon yang mungkin menempel di body cat kita bersihkan lagi menggunakan cleaning degreaser anti silikon. Nah, degreaser anti silikon yang kita gunakan ini merek AXT. Nah, di sini semua merek yang kami gunakan kita kasih info ke teman-teman semua bagaimana kualitas dari bahan-bahan yang kami gunakan. Yang pasti untuk bahan yang kami gunakan dari tahap pertama hingga akhir semuanya adalah bahan premium. Dari tahap pertama pendempulan, kita dempul menggunakan dempul Alpha Gloss. Terus untuk degreaser anti silikon kita menggunakan merek AXT. Terus untuk bahan epoksi kita menggunakan Belcoat U2K primer ataupun filler surfacer. Hingga tahap pengecatan kita menggunakan cat Duco atau cat bakar dengan merek sekelas Niken ataupun Blinken. Ya, you cek aja untuk harganya per liternya berapa. Kurang lebih itu untuk cat itu per liternya seharga 400.000. Nah, untuk silver titanium ini tuh karakter catnya tipis. Jadi proses penutupan catnya itu membutuhkan bahan yang cukup ekstra banyak. Nah, silver titanium ini minimal beli 5 liter. Nah, bayangin aja 1 liter 400.000 dikali 5 liter. Hanya untuk bahan cat sekitar 2 juta. Belum top coatingnya, pernis. Nah, pernis itu membutuhkan 3 paket. Berapa harga satu paketnya bisa dicek. Karena di sini pernis kita menggunakan Siken HS Premium. Per paketnya cek aja di online. Harganya sekitar 700 sampai 800.000. Dan kalian beli minimal 3 paket. Berarti kalian harus merogoh kocek kantong sekitar 2 jutaan hanya untuk pernis. Nah, di situ teman-teman bisa kalkulasikan saja berapa bahan-bahan yang dikeluarkan. Belum tenaga, belum amplas, belum solasi, belum plastik masking, belum listrik, belum kompresor, belum lain-lainnya. Jadi seperti itu bosku, sedikit edukasi ke teman-teman semua. Yuk, kembali lagi ke proses video pengecatan kali ini, di mana unit mobil itu sudah selesai proses penimpaan cat utama silver titanium sebanyak 5 liter. Nah, 5 liter itu apabila kita timpa ke body cat itu menghasilkan sekitar 4-5 layer. Selanjutnya kita oplos untuk Siken HS Premium coating yang kita gunakan. Kita membutuhkan sekitar 5 liter. Nah, 5 liter pernis itu berdasarkan komposisi oplosan dari 2,5 liter pernis,
1/4 liter hardener dan juga 1/4 liter thinner. Jadi menghasilkan sekitar 5 liter oplosan. Apabila kita spray atau kita timpa pada body cat mobil ini, itu akan menghasilkan sekitar 4 layer. Jadi nanti hasilnya itu tebal, wet look, dan glossy-nya maksimal. Nah, di sini nanti buat teman-teman yang penasaran, bisa dilihat di akhir video proses penimpaan spray top coating ini, kita akan kasih lihat bagaimana hasil akhirnya. Oke, jadi di sini teman-teman kita kasih lihat nih setelah selesai proses top coating bagaimana hasilnya. Walaupun ini warna silver, warna terang, tapi kinclong kilau glossy-nya keluar sekali. Nah, ini posisi masih basah. Bisa seperti ini hasilnya. Yuk bayangin aja nanti kalau setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan pemolesan, hasilnya seperti apa. Nah, ini nanti kita diamkan atau kita jemur minimal 3-4 hari, baru nanti selanjutnya kita lakukan proses finishing, yaitu pengamplasan dan pemolesan. Oke, kita persingkat aja di video kali ini. Tim kami sudah di tahap proses finishing. Nah, proses finishing yang kami lakukan di project pengerjaan mobil ini, lanjut kita proses pengamplasan menyeluruh dan kita lakukan proses pemolesan menyeluruh. Nah, nanti kita juga lanjut untuk proses pemasangan semua item spare part ya. Jadi nanti kita akan lengkapi dari bagian headlamp, grill, spion, terang led, pelipit kaca, karet-karet. Semua item spare part yang sebelumnya kita lepasi juga kita pasangi, include dengan semua item spare part upgrade Barong 2015 yang sebelumnya belum kita pasangi, ya kita pasangi semua. Jadi kita lengkapi semua. Nah, di tahap proses finishing ini meliputi amplas, poles, hingga pemasangan semua item spare part, itu memakan waktu sekitar 7 hari. Nah, di sini juga ada permintaan konsumen untuk penggantian di interior, yaitu head unit Android 7 inch lengkap dengan kamera mundur. Nanti kita kasih lihat ketika proses pembongkaran dan pemasangan semuanya. Oke bosku, jadi di sini semua proses pengerjaan kami sudah kita buat dokumentasi detail dari awal sampai akhir, dan juga bahan-bahan yang kami gunakan kita share, kita infokan ke teman-teman semua. Jadi di sini kami sudah bekerja semaksimal mungkin, dan inilah tingkat kedetailan atau kesempurnaan yang menurut kami ini adalah sudah sempurna. Tapi sekali lagi, kami Garasi Mobil Semarang, tim kami itu hanya manusia biasa. Apabila tingkat kesempurnaan Anda itu mungkin lebih tinggi dan kami tidak bisa memenuhi ekspektasi kalian, ya mohon maaf. Intinya kami itu sudah bekerja semaksimal mungkin, sedetail mungkin, dan kami berikan video dokumentasi detail untuk bukti tanggung jawab kami kepada konsumen. Karena memang kami cuma terima sebulan 5 mobil demi menjaga kualitas dan menjaga kepercayaan dari konsumen. Sekali lagi, apabila saya tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda yang terlalu tinggi, mohon maaf sekali lagi dari kami Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi setelah ini unit mobil akan kita lakukan proses air salon detailing. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke, jadi di sini di tingkat akhir di tahap kebersihan, namanya mobil kalau masuk bengkel cat pasti kotor. Makanya itu saya arahkan untuk semua konsumen saya finishingnya dilakukan proses salon detailing. Nah, salon detailing yang kita lakukan meliputi dari eksterior, interior, hingga ruang mesin. Jadi nanti ketika mobil diambil konsumen, posisi sudah bersih, luar, dalam, hingga di bagian mesin. Nah, penasaran teman-teman? Yuk simak video salon detailing ini sampai usai.
Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat sendiri ya bagaimana tim kami bekerja dalam mengerjakan proyek mobil yang ada di belakang ini. Nah ini konsepnya, basicnya Innova tahun 2005, tipe E manual, warna silver kuning, yang sudah kita oprek-oprek ya, operasi plastik, upgrade, restorasi, repaint, jadi cakep. Yuk kameramen, sembari mengikuti saya, kita akan membahas bagaimana hasil akhir dari mobil ini. Nah kalau teman-teman melihat dari penampilan mobil ini sekilas biasa aja. Karena memang ini ambilnya paket standar saja, paket murah saja. Tidak ada mainan modifikasi lain-lain. Jadi benar-benar cuman ambil paket upgrade 2015 cat full body. Dan ini kita ganti jadi silver titanium. Nah teman-teman bisa dilihat bagaimana hasil akhir dari proyek pengerjaan mobil ini. Jadi benar-benar totalitas ya. Dan proses pengerjaan mobil ini kurang lebih memakan waktu sekitar 25-30 hari kerja bosku. Nah ini sedikit lucunya ini mobil itu karena ambil paket hemat doang. Rubah warnanya tuh nanggung nggak sampai di bagian ruang mesin. Nanti kita akan lihat tuh. Ruang mesinnya masih silver kuning. Ya entah kenapa ya. Ya kembali lagi menyesuaikan dari budget konsumen. Karena lucu warnanya ruang mesin masih silver kuning. Tapi di sini kembali lagi saya mengerjakan sesuai dari permintaan konsumen. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kameramen silakan mendekat, video dibuat 0,5. Nah di sini unit mobil itu kita upgrade dari penampilan muka depan ya. Depan dan belakang kita upgrade. Apa saja part yang kita ganti itu ada banyak, sekitar 21 item. Dari fender, cup, headlamp, list cup, grill, logo, bumper depan, lower bumper, fog lamp, cover fog lamp, liner fender dalam, serta bracket, hingga soket senja, serta tiang dudukan untuk grill dan bumper ya di dalam ini. Jadi itu bagian depan itu benar-benar semua kita ganti. Nah ini konsepnya standar, tidak ada mainan proji, tidak ada mainan body kit, cuman OM look aja. Nah di sini untuk grill kita konsep menjadi black chrome. Jadi ini awalnya chrome, list cup dan grillnya permintaan konsumen dibuat black chrome. Jadi ini kombinasi di kisi-kisi grill dalam kita black glossy dan sisi chrome luarnya kita buat black chrome. Jadi seperti itu. Nah, ini unit mobil ketika datang sudah pakai pelek replikanya Alphard ya. Ini bukan ori, ini replika. Ini pelek replikanya Alphard. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Terus lanjut ke bagian sisi ruang mesin ini kita buka biar teman-teman nonton nih. Lucunya project mobil ini ya. Nanggung banget bosku. Karena apa? Masa masih meninggalkan aksen silver kuning di ruang mesin. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Di sisi ruang mesin warnanya tetap silver kuning ya. Di sisi ruang mesin tetap silver kuning ya. Mau gimana lagi menyesuaikan budget, menyesuaikan permintaan konsumen. Jadi kembali lagi di sini saya by request sesuai dengan keinginan konsumen. Dan di sini teman-teman bisa lihat tiang lock dudukan kap mesin kita ganti ya. Untuk pegangan grill sama bumpernya. Ini kita ganti. Jadi kurang lebih seperti itu. Yuk lanjut di konsep penampilan samping ya. Nah, di konsep penampilan samping, konsepnya clean OM look ya. Handle pintu cat warna body tanpa adanya list pintu, pelipit kaca kita ganti, warna hitam, talang air kita ganti talang air slim. Nah, rubahan yang kita lakukan cuma memasang ini cover spion. Jadi biar cakep, cover spion kita ganti, kita repaint warna body. Lanjut ke penampilan sisi dari belakangnya. Nah untuk interior kita nggak sentuh sama sekali, cuman dilakukan proses salon detailing. Nah di belakang itu kita ganti bumper belakang, ini kita ganti LED, stop lamp, terang led, list kaca, serta spoiler. Jadi beberapa item itu aja yang kita ganti. Karena ini tipe E, tidak ada wiper belakang. Dan tidak ada sensor parkir. Terus ini di interior kita tuh cuma ngasih modifikasi, yaitu sesuai permintaan pemasangan head unit Android. Ya, coba kameramen bisa di sisi pintu depan kiri. Nah, di sini itu cuman request untuk ganti Android ini 7 in serta pemasangan kamera mundur. Nah, itu aja. Nah, di interior berarti kita cuma melakukan proses cleaning. Jadi proses cleaning doang nih di ruang interior ya. Karena memang proyek kami setelah selesai dari pengerjaan bengkel cat, kita lakukan proses cleaning dan video salon detailing itu kita perlihatkan
di mana eksterior bodi kita salon, interior kita salon, hingga di bagian sisi ruang mesin. Jadi benar-benar keluar dari garasi mobil Semarang, posisinya clean ya, bisa dilihat nih. Dari door trim, jok, lantai bawah, karena proses salonnya jok dibongkar. Jadi seperti itu kurang lebihnya, karena memang tidak ada lagi yang perlu saya bahas dari project Innova ini ya. Karena memang konsepnya biasa saja, modifikasinya standar aja, dan itu saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Thank you ya bosku sudah mengikuti garasi mobil Semarang dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon, biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.